Saya mau balik ke Indonesia, mau kerja apa? Apakah ada yang mau menerima saya kerja atau saya gimana gitu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul dan menjadi kegelisahan. Sedangkan di satu sisi mereka banyak ditawarkan pekerjaan-pekerjaan bagus di sini. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog. Dan hari ini saya sudah ada dua narasumber, Mas Ama dan Mas Joko, Pak. Mas Joko. Dan kita ada di kota Groningen, Belanda. Tepatnya di mana nih Mas nama daerahnya? Daerah Beren ini. Daerah Beren ya. Nah, jadi kemarin itu saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di Belanda di sini dan dengan student-student di Belanda, dan ada satu case yang saya temui, yaitu ada seorang mahasiswa atau beberapa orang mahasiswa yang dari S1, S2, S3 itu dapat beasiswa langsung sampai doktoral, belum ada pengalaman pekerjaan, dan ketika tamat dia kebingungan. Oh, saya nanti di Indonesia harus ngapain nih gitu kan? Saya mau balik ke Indonesia, mau kerja apa? Apakah ada yang mau menerima saya kerja atau saya gimana gitu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul dan menjadi kegelisahan. Sedangkan di satu sisi mereka banyak ditawarkan pekerjaan-pekerjaan bagus di sini, Di di luar negeri, karena potensi mereka yang luar biasa. Dan di satu sisi mereka harus diminta balik ke Indonesia untuk memberikan partisipasi atas beasiswa yang telah mereka berkontribusi ya untuk negara. Nah, kalau menurut Mas, pendapat Mas ya dengan kasus yang ada ini atau kegelisahan teman-teman ini, dari pandangan Mas yang sudah punya pekerjaan di Indo, punya saran nggak buat teman-teman kita? Kalau yang tadi disampaikan Mas Romi ya, bahwa ada teman yang punya permasalahan seperti itu, saya rasa itu banyak sekali Bang Mas. Dan itu apalagi dengan offering dari luar negeri ya, jadi mereka di satu sisi mereka diminta untuk kembali ke Indonesia, di sisi lain mereka juga dapat tawaran di sini. Di satu sisi mereka di Indonesia sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Di sisi yang lain di sini ada pekerjaan yang siap dengan kompetensi mereka. Gitu. Saya rasa yang kejadian seperti itu saya rasa banyak sekali. Ya. Dan kalau saran saya, mungkin tidak bisa memberikan saran yang sangat sesuai dengan kebutuhan karena memang saya tidak pernah merasakan yang seperti itu. Tapi lebih ke ini ya, yang dilakukan LPDP saat ini kan lebih menghimbau secara soft himbauan, jadi mereka harus kembali ke Indonesia gitu kan, untuk berpartisipasi pada pembangunan Indonesia. Tetapi ya di sisi yang lain saya rasa juga sudah mulai ada Mas ya, kayak di milis kita juga banyak sekali job offering untuk teman-teman yang baru pulang gitu kan. Saya rasa itu udah dilakukan gitu sebagian, tapi mungkin tadi seperti Mas sampaikan masih belum optimal, mungkin itu belum optimal. Kalau menurut Mas Joko gimana Mas dengan kegelisahan teman-teman yang di sini? Terus terang itu saya akui ya ada kasus seperti itu, karena saya juga mendapati nggak banyak tapi ada, saya kenal mantan kolega saya itu yang mengalami kasus seperti itu ketika dia harus kembali ke Indonesia, kemudian dia harus katakanlah mulai segala sesuatunya dari nol, mulai mencari pekerjaan, kemudian mulai menata itu karena dia waktu itu mendapatkan beasiswa doktoral, sehingga opsi yang dia terima atau opsi yang dia ambil adalah opsi yang paling gampang saja, apa artinya, yaitu mengambil sesuatu yang sudah jelas ada, dalam artian ya mengambil tawaran kerja yang ada di sini, dalam maksud saya yang ada di Eropa gitu. Itu ya benar juga seperti yang kita katakan di awal, karena di Indonesia itu masih tidak jelas atau belum jelas karirnya ke depannya seperti itu. Mungkin yang kalau menurut saya sih perlu ada satu mekanisme yang menjamin atau menggaransi bahwa bibit-bibit unggul, kadang saya sebut seperti itu, alumni dari luar negeri itu ketika kembali ke Indonesia mereka punya ya katakanlah
jalur yang jelas gitu loh. Entah itu mungkin dari pemerintah, entah itu dari. Nah, kalau seandainya dari sisi si penerimanya atau yang sudah selesai, itu step-stepnya sebaiknya gimana? Apakah kita balik ke Indonesia dulu atau ya saya dapat di sini sedangkan harus kontribusi di Indonesia kan gitu. Ya. Kalau saya sih lebih setuju ini Mas, formula yang penting adalah kontribusi kepada bangsa ya. Iya. Dan kontribusi kepada bangsa karena kita dibayar dari pajak dari pajak masyarakat Indonesia ya. Itu sebenarnya kan kontribusi bisa di mana-mana. Iya. Jadi apalagi sekarang ini zaman udah sangat sudah transnasional ya. Kita bekerja di Eropa bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi ke Indonesia. Saya rasa seperti itu, dan mungkin itu yang ada di benak teman-teman saat memilih opsi untuk stay di Eropa gitu. Nah, bagaimana kita bisa memastikan mereka akan berkontribusi? Memang secara kasat mata mungkin kita tidak bisa mengukur yang di luar lebih kurang berkontribusi, yang di dalam negeri lebih berkontribusi, itu juga kita nggak bisa mengukur gitu. Jadi saya rasa ya sulit memang untuk bisa memastikan berkontribusi untuk siapa. Tapi kalau seandainya misalnya di luar nih posisinya, dapat kerja di luar, berkontribusi ke Indonesia gimana caranya ya? Salah satu langkah-langkahnya seperti apa ya? Kalau menurut Mas Joko gimana? Banyak, dalam artian begini, kontribusi di luar itu kan tidak harus secara fisik, benar kata Kang Amal. Contoh umpamanya seperti ini, ketika kita bekerja di sini, kita masih memegang kewarganegaraan Indonesia. Ketika kita berhasil menelurkan sesuatu, maka nanti yang muncul adalah nama kita yang mewakili bangsa Indonesia seluruhnya, seperti itu. Itu kontribusi tidak secara fisik karena kita tidak secara fisik bekerja di Indonesia, akan tetapi dengan prestasi kita di luar negeri itu nama Indonesia yang muncul, seperti itu. Itu kalau anggapan saya. Atau mungkin penelitian gitu ya. Karena kalau kita ngomong S3 biasanya kan pekerjaannya ada di level itu ya, di peneliti gitu kan ya. Nah, sebenarnya peneliti itu juga saat tadi ya ada publikasi gitu ya, itu kan pakai nama kita ya, nama si peneliti ini, dan orang dan itu bisa, contohnya penelitiannya konteksnya adalah konteks Indonesia gitu, tetapi diteliti di Eropa. Contohnya kasus mungkin TB gitu kan, teman-teman yang penelitian tentang TB. Itu meskipun diteliti di sini, manfaatnya juga untuk bangsa Indonesia gitu. Nah, atau oke Mas, kalau misalnya salah satu penelitian itu bagaimana cara mendistribusinya ke Indonesia misalnya, anggaplah penelitiannya di sini, terus hasil penelitian itu diberikan informasi ke Indonesia dan dimanfaatkan oleh warga, umumnya minimal pemerintah dan warga Indonesia gitu. Ya, kalau di ilmu saya mungkin di ilmunya Mas Joko mungkin agak berbeda settingnya, tetapi kalau di saya di ekonomi, contohnya penelitian lebih ke mungkin efisiensi atau struktur bisnis gitu ya, dengan memperhatikan let's say culture yang itu terjadi di Indonesia gitu. Jadi itu diteliti di sini, tetapi hasilnya nanti bisa menjadikan saran kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sesuai dengan kontekstual culture Indonesia gitu. Jadi yang diteliti itu tetap sebenarnya subjeknya adalah Indonesia atau objeknya adalah bisnis di Indonesia, tapi dilakukan di sini dengan support profesor yang ada di sini dan juga fasilitas yang ada di sini, yang hasilnya nanti bisa menurunkan suatu rekomendasi yang bermanfaat untuk konteks Indonesia. Kalau masalah bagaimana cara mengkomunikasi, saya rasa tidak ada halangan ya kalau saat ini ya. Karena jurnal juga bisa diakses dimanapun, terus kita juga bisa menulis sebagai suatu report kepada suatu industri tertentu, atau bahkan implikasi kebijakan kita juga bisa berikan kepada pihak-pihak terkait. Saya rasa itu memungkinkan. Kalau Mas Joko apa? Ada saran nggak Mas? Kira? Saran untuk? Ya, tambahan dari Mas Ahmad tadi gitu. Kurang lebih sama sih artinya. Kalau di bidang saya, di bidang kesehatan yang saya temui itu banyak sekali PhD itu yang berasal dari Indonesia. Mereka mengambil data dari Indonesia, kemudian mereka kerjakan di sini, kemudian mereka proses di sini, kemudian mereka publish, dan jurnalnya itu bisa diakses dari manapun.
kebanyakan adalah open access jurnal. Jadi ya itulah kontribusi yang bisa dihadirkan oleh teman-teman yang ada di sini. Bukan berarti harus secara fisik ada di sana gitu. Tapi data yang ada di Indonesia itu insya Allah kedepannya bermanfaat setelah dia menjadi publikasi berupa bentuk satu kajian seperti itu. Terus ada lagi Mas, contohnya kalau di sektor pendidikan ya, ada juga yang seseorang setelah mungkin dapat S3, dia bekerja di sini sebagai staff di sini gitu ya. Nah, selanjutnya karena penelitiannya itu konteksnya Indonesia sehingga membutuhkan, nanti dia kan butuh anak bimbingan kan ya, bimbingan PhD yang selanjutnya itu kan bisa untuk menarik sumber daya dari Indonesia ke sini untuk penelitian di sini. Dan itu kan juga bentuk kontribusi menurut saya. Jadi ya itu menurut saya beberapa contoh kontribusi terhadap suatu bangsa, tetapi bahkan tidak perlu presence di negara tersebut. Nah, sekarang kalau seandainya kan dari mahasiswanya sendiri sudah oke nih, kita bisa berkontribusi di sini dan bisa berkontribusi di Indonesia. Sedangkan untuk nyari lapangan pekerjaan di Indonesia itu kan gak gampang kalau udah. Ya saya tahu kalau proses dari PhD itu kan nggak gampang Mas, karena perusahaan itu kalau melihat high level gitu pendidikan itu kita mau bayar berapa gitu kan gitu. Masalah yang sering terjadi ketika ya banyak perusahaan agak bimbang atau ketakutan atas pendidikan yang tinggi gitu, apakah bertahan lama di perusahaan itu kan. Nah, kalau punya saran nggak Mas misalnya buat perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah untuk misalnya kan tenaga-tenaga ahli ini, orang yang pintar-pintar ini bisa terpakai di Indonesia, gimana sarannya di perusahaan-perusahaan? Kalau saya sih lebih melihat PhD, Master atau S1 atau Bachelor itu sebenarnya bagi perusahaan seharusnya perusahaan melihat lebih ke value yang dimunculkan. Kalau dia merekrut PhD dengan kapasitas tertentu dan memang dibutuhkan untuk inovasi di perusahaan dia, saya rasa ya mereka pasti akan mengkalkulasikan cost dan benefitnya ya. Dan saya rasa kalau benefitnya besar ya menurut saya sangat layak untuk memberikan reward yang lebih besar kepada lulusan tersebut gitu ya. Saya rasa ada job market tertentu yang bisa diisi oleh teman-teman yang lulus PhD atau master dari luar negeri yang belum bekerja. Saya rasa ada marketnya itu Mas. Mungkin tidak untuk semua perusahaan, tetapi perusahaan yang going global atau yang punya orientasi seperti itu, punya orientasi inovasi, mungkin mereka membutuhkan jasa-jasa lulusan-lulusan seperti ini. Nah, karena setahu saya juga mereka banyak juga perusahaan di Indonesia yang meng-hire ekspatriat kan ya, ekspatriat dengan gaji yang kita udah tahu bisa jauh lebih besar daripada orang Indonesia gitu kan. Nah ini lulusan dari luar negeri dengan kapasitas saya bisa asumsikan hasil lulusan luar negeri dengan gaji saya rasa bisa dibawa ekspatriat itu ya kan. Artinya job market untuk mereka seharusnya ada gitu ya. Seharusnya ada. Kalau menurut Mas Joko gimana saran-sarannya Mas? Kalau misalnya dari perusahaan dulu atau dari sisi mana, sektor terserah dari Mas Joko mana? Kalau saran kalau dari sisi perusahaan saya tidak bisa memberikan saran ya, karena saya tidak punya pengalaman di bidang perusahaan. Tetapi kalau yang saya lihat itu yang peluangnya paling besar itu adalah dari sektor pendidikan, karena kita tahu Undang-Undang Nasional Indonesia menetapkan bahwa syarat minimal dosen itu adalah kualifikasinya S2, sehingga S3 pun masuk ke situ. Sehingga teman-teman yang alumni dari luar negeri seperti kita ini yang belum punya pekerjaan katakanlah seperti itu, ketika pulang ke Indonesia peluang paling besar mereka untuk dapat pekerjaan itu adalah masuk di dunia pendidikan, yaitu menjadi dosen ya, atau menjadi peneliti. Cuma kalau peneliti di Indonesia itu kalau yang dari LIPI kan ada jalur tersendiri untuk masuk ke sana, yaitu CPNS. Dan CPNS kan tidak dibuka setiap waktu dan tidak gampang. Yang paling besar peluangnya kalau menurut saya adalah di dunia pendidikan, yaitu di dunia kampus. Karena kenapa? Karena walaupun di sana tidak ada CPNS, tapi di Indonesia kan banyak sekali kampus-kampus swasta yang mereka punya peluang masuk di sini. Dan beberapa tahun terakhir saya lihat memang perkembangannya untuk intake dosen dengan minimal pendidikan master itu semakin banyak. Bahkan doktor pun saya lihat beberapa tahun terakhir beberapa kampus besar di Indonesia mereka juga sudah mulai meng-hire dengan kualifikasi dokter. Syaratnya udah dokter. Iya, syaratnya sudah dokter.
Sehingga itu peluang yang harus dimanfaatkan Kalau menurut saya teman-teman. kan banyak ya Mas ya, apa yang lulusan luar negeri gitu ya, bukan hanya dari Belanda saja ya, kan ada dari Jerman, ada dari Inggris, Banyak sekali. Spanyol, Prancis, kan menurut saya banyak banget ya. Apakah bisa semacam pemerintah memberi semacam list atau melis nama-nama, oh ya ini si A, si B, si C yang lagi ngambil kuliah di luar negeri, ngambil bidang sesuai dengan apa yang mereka, semacam list informasi, dan mereka akan bisa share ke ini ya, atau semacam perusahaan atau pemerintah akan melihat, oh ini ada orang Indonesia yang lagi di luar mempunyai potensi yang bagus untuk membangun Indonesia nih. Nah kalau perusahaan mau ngambil ini, silakan, ini akan mau selesai, mungkin nggak bisa kayak gitu atau Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh LPDP Pak. Jadi sudah? setiap tahun LPDP itu melakukan mengadakan acara yang namanya Welcoming Alumni. Jadi Welcoming Alumni adalah satu event ya, di mana event itu menjadi bridging antara alumni dengan perusahaan-perusahaan atau bahkan pemda-pemda yang punya kans untuk memanfaatkan skill yang mereka punya. Jadi saya pernah ikut acara ini satu kali, waktu itu kalau nggak salah tahun 2015 di Jakarta. Itu bagus saat itu saya lihat. Karena kenapa? Karena LPDP saat itu bekerja sama dengan Mata Garuda. Mata Garuda itu organisasi alumni resmi ITB. Jadi mereka LPDP. Ya, itu yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak hanya mengundang alumni yang sudah lulus, bahkan yang belum lulus itu diberi kesempatan juga untuk bisa hadir. Dan di sisi lain mereka juga mengundang perusahaan-perusahaan yang mereka ada interest untuk memanfaatkan alumni LPDP itu, dari mulai Pemda, yaitu pemerintah kabupaten, pemerintah kota, ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau sistem seperti itu bisa di-copy oleh provider beasiswa yang ada di Indonesia lainnya, saya yakin itu akan sangat bermanfaat sekali. Di satu sisi dari perusahaan, di sisi lain dari kami alumni dari penerima beasiswa itu. Iya benar sih. Ya karena kalau tadi yang disampaikan Mas Romi di awal itu kan berarti ada supply dan demand, tapi mereka nggak ketemu gitu kan? Ketemu ya. Nah sehingga inisiatif kayak yang dilakukan LPDP dan Mata Garuda tadi itu sebenarnya bridging supply dan demand. Iya. Benar. Karena waktu saya di Indonesia dulu, saya pernah merekrut orang. Itu kesulitan rekrutmen itu adalah mencari orang yang benar-benar di posisinya, itu yang benar-benar susah. Kadang-kadang kita mengambil orang karena kebutuhan cepat. Project atau pekerjaan harus moving cepat, mau nggak mau harus cari orang yang bisa mengisi kekosongan itu. Kadang-kadang kita nggak dapat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan itu berulang dan itu akan merugikan perusahaan sebetulnya. Nah kebetulan kalau saya berpikirnya ke depan, bagaimana apa yang diinginkan perusahaan itu atau negara atau suatu instansi sesuai dengan yang mereka harapkan gitu, tanpa harus semacam mereka harus trial and error dulu sama orang ini gitu. Punya saran nggak Mas kira-kira untuk siapa Mas? Yang tadi yang untuk perusahaan dan mahasiswanya. Iya. Atau dari sistemnya juga atau apa gitu yang perlu diperbaiki atau gimana ya? Iya, yang pertanyaan saya Mas, apakah problem ketidakcocokan kompetensi dengan kebutuhan bekerja itu hanya dihadapi untuk lulusan luar negeri atau juga berlaku juga untuk lulusan dalam negeri yang non beasiswa? Artinya itu apakah masalah general, masalah kompetensi, ataukah itu masalah spesifik, masalah beasiswa dan masalah dari luar negeri? Nah kalau permasalahan itu dihadapi juga oleh lulusan yang dari Indonesia, teman-teman dari Indonesia, berarti problemnya ada pada disconnect antara pendidikan dan industri gitu. Sehingga ini bukan permasalahan spesifik beasiswa atau bukan gitu. Iya, maksud ya seperti itu. Sehingga kalau memang permasalahan general yang harus diperbaiki adalah ya diskoneksi itu sendiri gitu. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya contohnya yang sekarang udah mulai diinisiasi ada
pemagangan, ada Iya. berbagai macam inisiatif yang dilakukan biar si teman-teman yang sedang kuliah ini sudah mulai merasakan dunia bekerja. Iya. Saya rasa industri juga punya kepentingan untuk membuka diri kepada program seperti itu akhirnya gitu. Dan yang terjadi di sini kan banyak masih di Belanda sini terutama ya, teman-teman kita yang master sebelum lulus mereka internship ke perusahaan beberapa bulan. Oh iya, perusahaan di Belanda Di ya. perusahaan di Belanda Iya, gitu. iya, benar. Mungkin itu smooth landing kenapa mereka banyak yang memilih Iya, berkontribusi di sini atau bekerja di sini karena disediakan gitu loh Iya, fasilitas landingnya. iya. Oke gitu. Nah kalau di Indonesia gimana Mas? Apakah ada kayak gitu atau Saya rasa ada, tapi Ada ya? mungkin kasuistik Mas ya, mungkin ya. Angkanya pasti saya juga nggak paham, tapi program seperti itu saya rasa ada di beberapa perusahaan. Karena dulu saya juga membimbing mahasiswa juga, mereka ada juga yang sebelum melakukan penulisan skripsi atau tesis itu mereka buat master ya? buat master dan S1 juga ya. Mereka magang dulu di perusahaan gitu. Tapi saya rasa belakang ini juga ada program dari pemerintah kan ya, yang lebih memfasilitasi kampus merdeka itu ya. Ada beberapa kredit yang bisa diambil oleh mahasiswa ke perusahaan gitu kan. Penerima beasiswa mempunyai banyak link dulu ya, informasi tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, atau bisa dapat dari LPDP gitu atau gimana ya sebaiknya? Nah ini yang udah pernah merasakan sebagai alumni LPDP, karena Mas Joko ini dapat LPDP 2 kali, Oh, 2 kali, S2 dan S3, jadi sebagai S2 dia juga sudah alumni nih, jadi punya experience. Gimana Mas Joko? Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, acara welcoming alumni itu bagi saya sendiri, walaupun saya tidak mengambil manfaat dari sana karena memang saya sudah bekerja posisinya, tapi bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan itu sangat bermanfaat. Karena mereka langsung bisa bertemu dengan perusahaan atau bahkan Pemda yang mereka sedang mencari orang dengan spesifikasi spesifik seperti alumni-alumni atau teman-teman yang mempunyai skill di bidang tertentu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ada alumni yang dia alumni dari teknik sipil, kemudian ada Pemda A yang dia sedang mencari katakanlah tenaga ahli untuk planning pembuatan katakanlah kota terpadu yang baru. Mereka ingin membuat kota terpadu baru. Mereka ketemu orang dengan orang yang tepat seperti itu. Nah, itu yang pengalaman saya itu yang bermanfaat. Itu bermanfaat. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau provider beasiswa lain di Indonesia apapun itu bisa mengcopy paste, ya tidak seterusnya, tetapi dengan modifikasi tentu saja metode seperti itu yang mana adalah menjembatani antara alumni dengan perusahaan atau entah instansi apapun yang mencari kerja, itu adalah cara yang bagus gitu. Tapi apakah ada bagusnya juga nggak antara, kan beasiswa di Indonesia kan bukan satu aja Mas, kayak LPDP banyak banget kan ya. Apakah mereka perlu tatap muka juga kayak supaya alumni bisa ngumpul jadi satu, atau cukup dengan satu gitu per beasiswa masing-masing, atau gimana sarannya? Karena mungkin setiap beasiswa itu apa ya, requirement-nya kan beda-beda Mas ya. Sehingga mungkin lulusan yang dihasilkan dari suatu provider beasiswa itu diperuntukkan berbeda dengan provider yang lain gitu. Sehingga saya rasa per penyedia beasiswa itu lebih make sense ya daripada LPDP, IDB, terus TUNET dan lain-lain bikin acara bareng itu. Bikin satu acara bareng, pertama permasalahan koordinasi, terus juga ya banyak sekali permasalahan operasional yang sulit diselesaikan. Kalau itu bisa diselesaikan di masing-masing ini kan lumayan banget. Terus bisa juga mungkin acara semacam itu diinisiasi bukan penyedia beasiswanya, tetapi mungkin pemerintah, mungkin juga asosiasi perusahaan. Karena tadi yang membutuhkan suplai kan perusahaan ini dari perusahaan juga kan ya. Mungkin mereka punya inisiatif seperti itu juga bisa dilakukan. Atau bisa juga semacam ini Mas, semacam tempat atau wadah. Tapi tadi Mas Joko udah bilang ya, wadah itu kebutuhan perusahaan A, misalkan orangnya yang dibutuhkan yang dengan posisi yang diingin perusahaan itu bisa melihat wadahnya ini gitu. Ada mungkin nggak ya kayak gitu ya?
Jadi yang buka wadah ini adalah perusahaan, bukan pemerintah gitu. Tapi semua perusahaan sih gitu menurut saya, atau BUMN atau pemerintah gitu. Bisa jadi ya. Ya saya kira itu sangat mungkin, tetapi tergantung dari kemauan perusahaan itu. Apalagi kalau melibatkan beberapa perusahaan. Tentu saja tiap perusahaan kan punya visi dan misi sendiri. Tapi kalau hal itu dikelola oleh pemerintah, umpamanya pemerintah membentuk satu lembaga tersendiri yang mana mewadai sebagai fasilitas itu, saya kira lebih bisa dikerjakan. Atau di Kementerian Tenaga Kerja kan punya Bisa juga seperti ini ya, gitu ya, seharusnya punya kebutuhan adanya koneksi antara pencari kerja dengan pemberi kerja kan. Atau mungkin program itu udah ada yang kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu ya, bisa jadi ya. Cuma yang jelas kalau yang dilakukan LPDP adalah dengan mereka membentuk organisasi alumni yang namanya Mata Garuda, itu salah satu tujuannya adalah itu, jadi menjembatani antara alumni dengan provider pekerjaan tadi, seperti itu perusahaan ataupun Pemda dan yang lain seperti itu. Dan sejauh ini yang saya tahu, karena saya tidak banyak update juga, tetapi sejauh ini yang saya tahu itu berjalan ya bagus. Artinya ketika ada informasi dari seperti yang Mas Ahmad tadi sampaikan, ada informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan A, perusahaan B, teman-teman itu share di milis LPDP, sehingga teman-teman yang sudah dan akan lulus itu tahu kalau ada sedang ada rekrutmen di perusahaan A, perusahaan B dan seterusnya. Wah, apakah ini sesuai dengan skill yang saya miliki atau tidak, itu teman-teman semua tahu. Lulusan dari luar dan dalam Indonesia ada yang dapat beasiswa, apakah kemungkinan bisa dapat jalur khusus untuk PNS? Nah, menurut Mas Joko atau Mas Ahmad gimana? Dari Mas Ahmad dulu. Mas Joko dulu kayaknya. Saya dulu. Boleh. Kalau pendapat saya pribadi mengenai itu, nanti kalau dimunculkan satu kebijakan tertentu, terutama yang memberikan keistimewaan bagi teman-teman yang menerima beasiswa, itu nanti pasti akan banyak muncul polemik di masyarakat. Karena kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa masyarakat itu menganggap bahwa teman-teman penerima beasiswa, terutama beasiswa yang di luar negeri, itu adalah teman-teman yang sudah memiliki keistimewaan. Mereka memiliki keistimewaan untuk bisa belajar di luar negeri, disupport living allowance, kemudian disupport settlement allowance dan allowance yang banyak lah ya. Intinya untuk mensupport keberlangsungan pendidikan mereka di luar negeri, itu ada satu keistimewaan tersendiri yang tidak bisa dinikmati oleh setiap orang yang ada di Indonesia. Kemudian kalau muncul kebijakan bahwa alumni penerima beasiswa ini nanti diberikan keistimewaan untuk memiliki jalur khusus menjadi PNS, itu saya yakin akan ada gejolak lah. Artinya karena terlalu seksi banget ya, Mas. Benar, artinya si A ini sudah pernah diberikan keistimewaan, kemudian di sisi lain akan diberikan keistimewaan lagi untuk diberikan jalan tol masuk ke instansi pemerintah yang namanya Fintol PNS tadi. Saya yakin itu akan ada banyak polemik. Tetapi di sisi lain, kalau teman-teman ini nanti alumni penerima beasiswa ini tadi tidak diberikan apa istilahnya lapangan pekerjaan seperti yang kita bahas dari awal tadi, lapangan pekerjaan yang ada di luar Indonesia itu akan yang sesuai dengan kompetensi teman-teman yang alumni luar negeri itu banyak. Dan mereka sewaktu-waktu masuk pun itu bisa. Artinya saya tidak sombong ya di sini. Karena banyak kejadian seperti itu, atau bukan kejadian, maksudnya banyak peluang seperti itu yang ada gitu loh. Iya, benar. Saya bisa ngomong seperti itu karena melihat keadaan yang ada di sini. Atau udah dapat offering semua. Itu off the record. Nah, kalau menurut Mas Ahmad gimana? Iya. Kalau Mas Ahmad sendiri kan udah pegawai negeri nih. Saya pegawai negeri, Mas. Dan saya lebih melihat pegawai negeri itu sebagai suatu pengabdian gitu ya. Pengabdian. Karena ya kalau dibandingkan dengan teman-teman kita yang kerja di BUMN atau di perusahaan swasta internasional, gaji PNS itu nggak ada apa-apanya, Mas. Jadi saya melihat itu sebagai suatu pengabdian dari sisi itu. Nah, perspektif yang saya tawarkan adalah melihat lulusan atau para penerima beasiswa itu sudah mendapatkan investasi dari negara berupa biaya perkuliahan, biaya living allowance selama di luar negeri dan seterusnya. Which is negara udah, kalau ini beasiswa dari negara
negara udah mengeluarkan banyak uang untuk mereka, banyak investasi untuk mereka. Saat mereka lulus, saya rasa negara yang paling berhak untuk mendapatkan kinerja mereka. Gitu. Karena apa? Karena kalau mereka tidak dipekerjakan oleh negara dalam tanda kutip, mungkin dalam jalur PNS salah satunya atau jalur yang lain, ada banyak instansi yang mau atau banyak perusahaan yang bersedia untuk mempekerjakan mereka. Which is dari perspektif saya, investasi untuk mendevelop seseorang itu dari negara yang memanfaatkan adalah pihak swasta atau pihak internasional. Gitu. Jadi kalau kita melihat PNS itu suatu pengabdian, saya rasa wajar atau perlu menurut saya bahkan para lulusan dari luar negeri yang mendapatkan beasiswa atau biaya pendidikan dari negara itu diberikan suatu bukan privilege ya, bukan jalur khusus ya, tetapi suatu wadah bagi mereka untuk mengabdi kepada negara melalui PNS seperti itu. Tapi kalau untuk jadi PNS kemungkinan kecil ya. Iya, kalau dibandingkan jumlah beasiswa yang diberikan orangnya dengan kebutuhan PNS, saya rasa masih bisa, belum dikatakan kecil, masih bisa diserap gitu Mas. Nah tadi permasalahannya memang saya sepakat dengan yang Mas Joko tadi ya. Permasalahannya peluangnya sedikit, orang yang bisa masuk, anggaplah ini yang masuknya dari luar negeri banyak, orang yang di dalam negeri ketutup nih peluangnya, nah itu nanti akan jadi masalah ya. Karena satu gini Mas, sosial juga ya. Satu, bahwa memberikan jalur khusus kepada lulusan luar negeri menjadi PNS, itu belum tentu lulusan luar negerinya mau loh Mas. Satu itu asumsi satu yang harus kita pegang. Kenapa Mas? Dengan offering dari luar negeri lebih bagus, dengan perusahaan multinasional yang lebih bagus. Benar. Mereka belum tentu mau jadi PNS. Satu, ya kan? Kalau tadi permasalahannya ada pada masyarakat yang melihat itu, kamu udah dapat privilege, sekarang dapat lagi. Udah mendapatkan tambahan. Ini masalah komunikasi. Gitu, masalah komunikasi kepada masyarakat bahwa ya itu tadi sebenarnya PNS itu ya memang saya bisa memahami karena di Indonesia jumlah kebutuhan lapangan pekerjaan lebih sedikit daripada yang nyari kerja ya, sehingga PNS itu menjadi suatu yang idola. Tetapi ya bisa dikatakan juga itu bukan privilege sebenarnya, tetapi lebih ke meminta kontribusi nyata melalui jalur PNS kepada lulusan. Nah, tadi kita udah bicara awalnya, dari awal untuk si mahasiswa yang mau tamat kerja bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, terus dan di belakang kita dari sisi BUMN, perusahaan dan pemerintah sudah kita udah ngasih informasi dan ngasih saran nih. Nah, kalau kita ambil kesimpulannya nih Mas, buat teman-teman kita nih, buat Mas Joko apa kesimpulannya, sarannya? Saran buat teman-teman yang saat ini menerima beasiswa dimanapun, terutama beasiswa dari Indonesia, baik itu yang berkuliah di dalam dan di luar negeri, ya manfaatkanlah kesempatan yang teman-teman dapatkan. Kemudian membangunlah untuk Indonesia. Gunakanlah ilmu yang kita dapatkan ini dengan sebaik-baiknya sehingga akan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Nah, kalau Mas Sama gimana Mas? Saya sepakat dengan Mas Joko ya, karena governance yang bisa dilakukan itu lebih pada menyadarkan masing-masing individu ya, bahwa dimanapun mereka akan berkontribusi nanti, jangan lupa siapa yang membiayai dulu, dan juga jangan lupa untuk melakukannya untuk kepentingan negara. Kalau tentang PNS di international corporation dan lain-lain, saya rasa di masing-masing tempat tersebut masih terbuka kesempatan untuk berkontribusi bagi kebaikan negara. Jadi demikian dulu guys, hari ini kita bincang-bincang sore di Groningen Belanda tentang case yang dihadapi oleh teman-teman di sini tentang setelah
kuliah mau ngapain? Iya. Setelah dapat S3, selesai S3 mau ngapain yang nggak dapat kerja nih. Nah, itu hasil perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan hasil ini atau saran-saran kita ini bermanfaat buat kalian semua. Dan stay tune di Army Vlog. See you the next video. Bye-bye.